in progress. Dari Photoshop. Halo. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Nah, ya baru masuk suaranya ini. Oke, selamat malam. Malam Pak. Malam Pak Alif. Selamat malam Pak Alif. Selamat malam dunia. Selamat malam Pak Beni. Malam semua. Malam Pak Alif. Udah mulai ya? Oke, malam Pak Beni. Dimulai aja Pak Alif ya. Ya, Suaranya jauh banget Pak. Pak Kori. Nggak dengar. Halo. Suara saya masuk nih. Halo. Cek. Sudah masuk Pak Alif. Oh, sudah ya. Iya, Oke. lanjut. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman kehadirannya. Untuk nama ini ya,
teman-teman di bagian. Jadi kita biar saling mengenal ini. Ada yang di ini ya tadi ya, yang di share tadi. Bukan game tadi, tapi mengenai kontrak negotiation. Sebenarnya apa sih sebenarnya kontrak? Apa kemudian negotiation itu bagaimana? Apakah kontrak ini mengikat atau bikin kita sulit bergerak atau Maaf, kontrak niat negotiation? suaranya Pak Alif ya. Halo? Putus-putus ya kalau di saya nih. Putus-putus ya? Iya Pak, sedikit putus-putus. Coba. Oke, malam. Bisa aja ya? Nggak keluar suaranya Pak Alif. Coba saya kalau pakai. Nah, kalau gini ada suaranya saya? Ada Pak, ada. Ada. Ya. Saya pakai mic internal saja. Oke, malam teman-teman semua. Malam Pak Beni. Iya, malam, Pak Alif. Malam teman-teman. Malam teman-teman dari Kodeshop dan rekan-rekan dari MKO. Sedikit remind teman-teman ya, bisa saling mengenal satu sama lain. Oke, untuk malam ini sesuai yang tes, materi kita mengenai kontrak negosiasi, apa itu negotiation dan kontrak negotiation itu sendiri. Kontrak itu akan mengikat kita dalam berbisnis. Untuk malam ini kita dibawakan oleh Bapak Beni Kunjoro. Mungkin bisa dipersilahkan, waktu tepat dipersilahkan. Oke, selamat malam rekan-rekan. Tes suara dulu ya. Malam Pak. Malam Pak Beni. Malam. Hari ini masih di awal bulan Oktober, kayaknya kita masih berberi fokus dengan pencapaian target tahunan yang tinggal 3 bulan lagi ya teman-teman. Mungkin beberapa rekan-rekan sudah dari Januari sampai September ada yang sudah cukup bagus terus berjuang. Tetap semangat, saya sampaikan tetap semangat apapun keadaannya. Yang jelas 3 bulan walaupun nggak genap tapi cukup banyak yang bisa kita lakukan bulan ke depan sampai akhir tahun. Kalau materi hari ini saya nggak ngerti ya, maksudnya negosiasi ini ada tambahan kontraknya apa nih? Kalau boleh tahu nih Pak Alif, maksudnya kontrak negosiasinya apa nih? Supaya materi saya lebih mengerucut. Teman-teman mungkin bisa dibantu materi malam ini. Oke, rekan-rekan mungkin ada yang memberi feedback. Nggak keliru ngasih materi karena saya lebih menekankan ke negosiasinya. Mungkin kalau ada kontraknya nih mungkin ada sesuatu tujuan tertentu yang ini ada yang menjawab ini. Si base kontrak.
Dari negosiasi bis kontrak kerja dari siapa ini, Mbak Yanti? Ini kalau dari saya Pak, mungkin agar Ya. lebih umum, bisa negosiasi kesepakatan gitu sih Pak, mungkin dengan vendor atau Oke. dengan apa gitu, jadi lebih ke kemampuan negosiasi di bidang hal-hal yang sifatnya ada kesepakatannya gitu Pak. Oke. Gini. Kita bincang dikit tentang negosiasi. Jadi teman-teman nggak apa-apa lebih proaktif aja. Negosiasi sendiri itu saya ada apa namanya? Ada share slide-nya. Jadi kita negosiasi, sebenarnya negosiasi itu lama ini kan sering kita asumsikan hubungannya dengan harga gitu. Wah, udah nego belum gitu. Kalau jual harga sekian nego gitu ya. Padahal pengertian negosiasi sendiri sebenarnya adalah kesepakatan. Jadi ada titik tengah terkait sebuah kesepakatan. Tentunya ada tawar-menawar, artikan yaitu negosiasi, yaitu bentuk interaksi sosial antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbeda. Jadi ada dua pihak atau beberapa pihak yang punya kutub yang apa ya, intinya itu berseberangan atau tidak sepakat, dan mereka mencoba memberikan kompromi mencapai kesepakatan. Nah, di sini ada hal yang kita bisa negosiasi, itu luas banget sebenarnya. Ke arah yang selama ini kita kita apa namanya? Kita bentar ya, ada supaya nggak ganggu ada telepon. Jadi saya ulangin ya, negosiasi adalah bentar ya. Itu jadi negosiasi ada kesepakatan. Kalau tadi kan kontrak ya, maksudnya dikontrak atau diikat gitu ya. Jadi sebenarnya terikat atau tidak, sebuah negosiasi ada kompromi atau antara beberapa pihak yang sudah menyepakati. Nah, tujuan negosiasi sendiri sepakat persamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Kedua, mendapatkan kondisi penyelesaian atau didapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan. Itu ada tahapan-tahapannya dari tahap-tahap dari awal sebelum negosiasi sampai ke arah kesepakatan. Ini cukup menariknya, saya sudah coba pelajari untuk rekan-rekan bisa pelajari secara teoritisnya. Jadi hal yang penting yaitu, makanya di halaman ke-7 di slide tersebut itu ada di situ menghasilkan saling keputusan yang saling menguntungkan. Negosiasi merupakan sarana untuk penyelesaian. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sepakat itu bicara untuk saling kompromi, akhirnya mencari deal. Nah, jadi ada hal yang kemungkinan itu sebenarnya bagi kedua belah pihak, tapi setidak-tidaknya bisa dicapai kata kompromi yang lebih enak supaya akhirnya tidak 100% memuaskan, tapi bisa dicari jalan tengah, salah satunya hal dalam negosiasi. Baik langsung tidak langsung, terus ada tawar-menawar atau barter, tukar-menukar ya. Nah, itu macam-macam. Di situ ada negosiasi yang hubungannya dengan kerjasama, ya, atau apa ya, kompetisi juga. Nah, itu ada gaya-gaya negosiasi, teman-teman bisa lihat lah, karena banyak ya.
Jadi cara terjadinya negosiasi ada pihak-pihak yang terkait, ada juga bergaining atau saling tawar-menawar, terus juga di situ keterampilan dasar terlibat dalam negosiasi, ada banyak di situ ya. Nah, kadang-kadang di sini salah satu yang paling penting itu adalah kelihatannya non teknis nih, seperti apa ya istilahnya itu ice breaking ya. Jadi kalau negosiasi itu terlalu kaku formal biasanya deal atau kompromi. Tapi ketika ada hal-hal yang sifatnya apa ya smooth atau reto, komprominya itu akan lebih mudah. Nah, di situ kekuatan tawar menawarnya Anda itu sudah bisa mengukur bergaining. Bergaining itu daya tawar, baik dari sisi kita A maupun lawan kita di pihak B. Biasanya kita sudah bisa mengukur di awal-awal kira-kira ini porsinya berapa, tinggal kita yang lebih atau seperti apa. Oke, mungkin itu terkait negosiasinya sendiri. Sedangkan ini ada juga ini terakhir nih strateginya. Jadi ada Windows kayak gitu ya. Tentunya kadang-kadang ada yang salah satu juga kecewa dari strategi, ada juga yang disampaikan lus strategi. Akhirnya sama-sama tidak kurang. Oke. Mungkin itu aja. Ini ada contohnya juga terakhir, itu penting banget, ini bisa untuk dicoba dijadikan role play. Nah, kalau di luar tambahan pemateri ini saya sedikit, negosiasi itu hampir sama dengan sebuah pertarungan. Tapi kita tidak menganggapnya seperti seolah-olah musuhan. Pertarungan yang sifatnya itu apa ya, deal yang boleh dibilang itu kalau apa ya istilahnya itu reframingnya, sebenarnya kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari atau sebisa mungkin kita mendapatkan menang, tapi negosiasi yang bagus itu sama-sama menang sebenarnya. Tidak ada yang merasa dikalah. Kunci terpenting dari negosiasi jangan sampai musuh merasa kalah. Kalau musuh merasa kalah biasanya agak lebih berat. Mungkin itu aja, nanti kita akan kupas sambil ada pertanyaan, biasanya akan lebih tajam dari beberapa pertanyaan. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Beni untuk pembukanya tadi. Nah, kita sudah paham ya mengenai negosiasi apa tadi itu yang dimaksud. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Kori ini. Adakah tips untuk negosiasi yang berjalan tips untuk negosiasi yang berjalan alot dan terlihat menemui jalan buntu dan terkesan tidak ada yang mau mengalah atau kita, terutama kita sebagai penjual nih. Wah, jadi ini negosiasi. Nah ini jadi seperti yang diinfokan Pak Beni tadi, ada dua pihak ya yang berbeda kepentingan. Tidak ada yang mau mengalah. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau memberi feedback ini pertanyaan Pak Kori. Bagi untuk negosiasi yang berjalan alot dan buntu. Oke, sambil mau bertanya, saya sedikit kasih preview ya. Sebenarnya negosiasi ini bukan sebuah proses yang satu, bahkan banyak negosiasi yang kadang seperti sinetron ya, jadi berseri. Ya teman-teman mungkin tahu apa ya, istilah perundingan part 1, part 2 itu ada banyak kan, bahkan
sebuah konflik besar, biasanya seperti konflik Arab Israel waktu pada saat itu perundingannya sampai berjilid-jilid gitu. Pasti perdamaian yang boleh dibilang itu kadang-kadang juga alot, bahkan ada yang melanggar satu-satu dan lain sebagainya. Tidak serta-merta juga itu istilahnya itu harus selesai saat itu juga. Seperti juga kita bisa jadi dalam dunia sales itu kita tidak deal dalam sekali sesi pertemuan, tapi di dalam sesi berikutnya kita mungkin bisa istilahnya mungkin juga ada beberapa halnya, misal kata budgetnya belum penuh sehingga negosiasinya mungkin masih agak bertele-tele, tidak begitu serius. Ini dipengaruhi tingkat needs customer. Jadi intinya bargaining itu seperti juga ada kadarnya. Oleh karena itu kita dalam sebuah sales kadar sales biasanya ada hot prospect, cold prospect, warm, dan tahu kalau orang itu hot prospect biasanya tingkat bargainingnya itu juga lebih lebih kuat. Nah, sebenarnya bagi seorang sales prinsip penting dalam negosiasi itu adalah kayak gini. Walaupun kita butuh, kelihatan butuh, atau jangan dilihat-lihatkan lah kalau butuh. Karena semakin Anda terlihat Anda kelihatan butuh, bargaining Anda turun. Itu salah satu hal penting. Jadi ya kayak kalau cewek pinter banget ya. Jadi kalau jual mahal biasanya kan istilah kata itu lebih. Nah, dua pihak ini yang paling butuh, dia yang lebih rendah bargainingnya. Nah, kalau terkait alot, intinya itu secara prinsip usahakan untuk customer itu merasa mendapatkan lebih. Itu penting karena semakin customer mendapatkan lebih dalam sebuah negosiasi, customer merasa menang. Jadi menang itu bukan masalah kita yang tujuan kita yang lebih tercapai. Perspektif menang itu bisa jadi menurut customer dia dapat banyak, tapi bisa jadi kita yang banyak. Itu sih sedikit gambaran. Kalau tadi deadlock, orang bilang katakanlah itu jalan buntu, sebenarnya kalau kita masih butuh, apalagi kita sebagai seorang sales di akhir bulan kita bagi negosiasi itu dalam beberapa level. Saran saya dalam beberapa level, misal kata pricing atau atribut-atribut yang terkait pricing. Jadi jangan langsung misalnya istilahnya itu boleh apa enggak gitu aja. Nah, price itu ada beberapa step, katakanlah, dan di salah satu step itu harus ada andalan atau keywordnya. Ketika kita masukkan itu, dia harus kekunci kayak gitu loh. Nah, ini mungkin enaknya kalau di misalnya salah satunya contoh kayak gitu. Saya sering ajarkan ini. Ketika ketika customer sudah nawar harga, biasanya ini sudah salah satu tempat yang paling enak banget. Kenapa? Karena price biasanya tuh menjelang closing statement deal kalau sudah ke harga. Tapi kalau masih apakah spek dan lain sebagainya masih biasanya masih jauh. Tapi ketika di harga biasanya tinggal ketok palu. Maka dari itu ketika ada orang nawar harga, Anda pastikan selain dari sudah clear. Jangan sampai ketika harga sudah dinegosiasikan ternyata ada sesuatu alasan untuk exit sehingga mentah. Ini penting banget dalam sebuah funnel sales. Mungkin seperti dalam ilmu keseharian di pasar, maka dari itu kan sering kadang-kadang kita menawar sesuatu, kita belanja, terus
Habis itu kita mungkin bilang ya udah kalau nggak mau saya pindah ke toko lain, sambil kita pura-pura pergi, akhirnya ke customer-nya oke lah, saya kasih. Nah, mungkin itu sih. Jadi setidak-tidaknya ketika ada tawar menawar itu ada beberapa layer, itu akan lebih mudah ketika Anda di andalan yang bisa dikeluarkan untuk mencapai deal. Mungkin itu berbagai alternatif pengalaman. Oke, terima kasih Pak Beni. Ya, sebenarnya harga ini memang dari sisi customer ini untuk nembaknya. Sebenarnya Padahal di situ luas sudah- sih Pak Alif, ya. kalau terkait di sales Ya. harga biasanya lebih sudah mengerucutnya sudah lebih sangat tajam dibandingkan dengan yang lain. Tapi negosiasi itu misalnya terkait store-nya negosiasi juga. Nah, begini, melanjutkan mengenai harga Mas Iqbal Kodeshop Makassar ini. Saya sering kalah dalam negosiasi untuk harga, seperti kalau customer sudah luluh. Nah, bagaimana caranya agar bisa mempertahankan harga ini? Nah, tentu saja kan perusahaan perlu biar nggak rugi juga ini. Langsung dijawab apa ada mau perlu Silakan Pak Beni. langsung ya? Ya. Sebenarnya gini, salah satu negosiasi itu adalah confident. Walaupun harga kita sudah cukup bagus, tapi kalau kita tidak confident, nggak bisa dibohongin. Seseorang yang tidak percaya diri, ketika nego harga, itu peranannya 90% lebih. Kenapa? Bahasa tubuh orang yang nggak confident itu lihat kita, walaupun kita butuh, tapi kalau kita confident banget bahwa kita akan menang, biasanya itu akan lebih membantu. Itu saya teman-teman. Nah, hal-hal yang mempengaruhi confident itu memang ada beberapa berdiri sendiri. Maka dari itu kalau kita bahas terkait pricing itu tidak terlepas dari ketika tawar menawar, baik itu pricing, baik itu terkait negosiasi, confident tadi atau percaya diri itu tidak berdiri sendiri. Bahwa kita, saya percaya diri gitu, nggak mungkin. Pendukung yang membuat percaya diri itu tumbuh gitu. Misalnya salah satunya terkait product knowledge. Produk kita kualitasnya seperti apa, produk kompetitor seperti apa, speknya seperti apa, jaminan garansinya, terus kita juga tahu pelayanan kita selama ini seperti apa. Kita membuktikan bahwa kualitas kita memang cukup bagus. Itu sangat mendukung. Kalau seorang sales kurang begitu paham terkait product knowledge, wawasan market, produk kompetitor, biasanya memang pengaruh banget karena kita sama dengan kalau berangkat ke medan perang, senjata kita nggak begitu. Ketika musuh kita diserang musuh pakai senjata yang lebih gede, biasanya kita nggak pede gitu. Nah, jadi itu besar banget, sangat besar. Dan dari percaya diri itu, kalau tadi ada saya bilang itu komunikasi, produk knowledge dan lain sebagainya. Yang paling berperan adalah nilai-nilai dasar prinsip kita. Jadi seperti yakin bahwa kita itu punya kualitas, kita komitmen baik. Jadi faktor inner kita, yaitu citra tadi selama ini orangnya sangat yakin, cukup percaya dengan diri kita sendiri, itu akan cukup membantu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tekniknya itu paling 5% sampai 10%, sedangkan 90% memang dipupuk oleh. Jadi peran itu sangat penting di dalam negosiasi apapun, baik itu harga maupun hal-hal lain di dalam
di sini ada namanya itu, kalau teknisnya itu persuasif, yang tempo hari sempat kita bahas. Jadi teknik mempengaruhi orang dari ordinat yang dia tidak yakin, tidak percaya, sehingga dia kompromi, bahkan Oke, terima kasih Pak Beni. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal tadi ya. Kan harga kita, istilahnya mengcounter customer yang nawar harga tadi, bisa dari product knowledge, kita harus kuasai kualitas kita. Oke, jadi semoga maksudnya itu gitu sih Pak Alif. Intinya gini loh, kalau teman-teman sudah bisa ngukur kualitas produk, apa namanya, komparasi dengan produk kompetitor dan lain sebagainya, teman-teman akan lebih di atas angin. Jadi lebih di atas angin. Tapi kalau kita pas-pasan, itu juga pengaruh banget dengan ketika kita tadi nego. Jadi bukan kalau dalam nego terutama harga tadi adalah turun menurunnya harga, tapi juga bagaimana kita menangkis keberatan atau handling objection dari customer yang apa namanya, menyerang kita. Ilustrasi gampang itu kayak gini. Sesuatu misalnya sepeda motor atau jual mobil. Biasanya maklar akan berusaha menjatuhkan yang beli itu ya, menjatuhkan bahwa supaya Pak Alif melepas dengan harga paling murah. Misalnya, oh ini pernah tabrakan, oh ini catnya sudah kropos dan lain sebagainya, sehingga dijatuhkan sejatuh Pak Alif tidak punya apa istilahnya tuh alasan atau pertahanan untuk menjual itu dan harga mahal. Dibalik juga seperti itu bagi kita. terima kasih Pak Beni. Berikutnya dari ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Yanti. Pelanggan akan lebih merasa dihargai dan dihormati apabila negosiasi yang diajukan oleh mereka dapat kita akomodir. Nah, situasi ini benar atau salah ya? Gimana Pak Alif? Nah, tidak, pelanggan itu akan lebih merasa dihormati dan dihargai apabila negosiasi mereka itu kita penuhi. Nah, sebenarnya situasi, jadi kita kelihatannya mengamini ya. negosiasi. Jadi dari, gini, jadi sebenarnya gini ya. Kalau apa namanya? Saya sempat menghadapi ini beberapa kasus ya. Customer itu merasa penting banget. Ketika kita merasa menang dengan customer kadang-kadang merasa tidak rela walaupun dia punya uang. Jadi apa ya? Intinya kayak gini ya. Contoh, saya pernah beli sesuatu, mungkin seperempat kayak gitu ya. Nah, ini tips yang penting banget bagi teman-teman sales. Dia kasih harganya misalnya saya sering belanja sepeda gitu ya. Misalnya, oh berapa harganya nih? 500 dia bilang. Dia punya 500. Terus buat Pak Beni saya kasih langsung net aja deh 450. Nah, jadi langsung 500 tapi itu belum dipotong loh Pak. Langsung seolah-olah tuh dia membuka apa satu layer. Jadi sebelum customer langsung kunci gitu loh. Tapi pengunciannya seolah-olah tuh bahwa ini adalah hadiah buat kamu, di mana kamu adalah orang yang paling spesial gitu. Jadi kalau customer merasa bahwa kita dispesialkan sehingga kita layak mendapatkan sebuah hadiah, padahal sebenarnya itu boleh dibilang itu sebenarnya dalam dunia dagang kita punya bottom price. Tapi kalau kita apa istilahnya tuh nawar dulu baru diberikan atau akhirnya berkurang, seolah-olah nggak akrab. Kenapa kamu kok nggak bilang hargaku yang khusus, kan kamu kenal dekat dengan saya gitu. Nah jadi ini penting banget sehingga customer merasa dispesialkan.
cuma aku deh yang dapat ini, seolah-olah kayak gitu loh. Nah, itu penting banget di dalam customer. Sesuatu yang paling penting itu adalah kita harus merasa dekat, kita harus merasa dekat. Customer juga harus merasa spesial. Dia harus merasa menang dibandingkan pembeli lain. Ini penting banget. Salah satu contoh, naluri manusia itu seperti itu. Andai ambil contoh kayak gini, Anda punya anak, kalau anak Anda dimarahin, misalnya, kamu jangan main loncat-loncat kayak gitu ya. Biasanya anak itu langsung bertahan atau gitu, berlawanan. Tapi ketika dek sini mama bisikin, jadi kayak bisikin dekat, nggak suka kamu kayak gitu. Walaupun itu sebenarnya sama-sama melarang, tapi ketika dia dibisikin itu merasa lega karena ini khusus dia aja. Ini penting banget. Jadi sebuah kedekatan dengan customer itu di dalam memberikan customer nilai bargaining yang lebih tinggi, sehingga negosiasi tadi akan lebih mudah. Itu aja kuncinya. Ya, jadi dari sisi emosional ya Pak Beni ya, sehingga besar ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Beni. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Sebentar. Langsung banyak ini. Dari Pak Tito Yukar. Ada pertanyaan. Pak, bagaimana cara tepat atau negosiasi dengan vendor atau reseller, cara tepat negosiasi dengan purchasing, dan cara tepat nego dengan instansi pemerintah? 3 pertanyaan nih sebenarnya. Mungkin pendekatannya beda ini. Yang pertama, baik negosiasi dengan vendor atau reseller. Vendor maksudnya gimana nih? Vendor itu biasanya kan supply. Nah, ini Pak Tito ini. Mungkin bisa lebih jelas Pak Tito, silakan open mic. Sama reseller kan beda ini. Kalau vendor biasanya purchasing nego untuk beli barang. Kalau ke dealer kan biasanya sales ke penjual ke pembeli. Pembeli pengadaan barangnya. Tapi prinsipnya sama aja sih. Negosiasi tadi seperti yang tadi di slide tadi sebenarnya secara prinsip sama. Makanya di situ ada teknik-teknik pendukung juga untuk lebih memenangkan negosiasi. Ini arah pertanyaannya jadi gimana? Kalau saya lihat ini Pak Tito ini. Nah ini dengan purchasing berarti kan dengan customer kita, bagian pengadaan barang di customer ini kelihatannya ini. Kok di pertanyaan terakhir, nah nego dengan, nah, berarti kita sebenarnya itu vendor. Iya, sebenarnya sama aja sih. Prinsip negonya sama aja karena negosiasi itu general. Jadi kalau itu ada memang bedanya, tapi prinsip negosiasi itu yang paling banyak non teknis lah. Ingat, prinsip negosiasi 10% lebih itu non teknis. Ya jadi hal-hal yang tadi itu makanya gaya bahasa dekat sebagainya. Kita bayangkan kesan kita waktu pertama kali datang itu tidak friendly, itu pengaruh banget. Kasih harga berapapun banyak masalahnya ketika nanti kita tidak bisa di-accept dengan baik oleh itu penting banget. Mungkin yang dimaksud lebih mengerucut lagi kalau ini instansi pemerintah itu lebih ke arah mungkin pembayaran ini, termin ini. Maksudnya intinya sih gini, kan kita sudah punya standar baik harga, baik waktu,
waktu, apa itu tadi term of payment ya, atau mungkin apa barangnya, waktu dari pembayarannya, atau TTM bengeknya ya. Itu sebenarnya intinya kita customer juga pihak lain juga punya standar. Nah, tadi kan disampaikan bahwa standar kita dengan standar orang lain itu gitu loh. Nah, kita kompromiin. Jadi artinya kita harus bisa membaca atau melihat bargaining. Artinya ketika kita ngukur tingkat kompetisinya gimana. Jadi saya nggak bisa bilang itu secara langsung teori. Jadi teman-teman dalam berhitung dalam negosiasi, Anda akan melihat ya, customer ini sudah masuk berapa penawaran, berapa kompetitor, di ranking. Kalau kita mau lihat lebih gampang, negosiasi itu bisa diberi bobot buat kita comparison dengan kompetitor misalnya. Kita ada di level mana? Nah, secara kalkulasi boleh aja menang, tapi belum tentu secara non teknis kita menang. Atau sebaliknya, secara negosiasi mungkin kita nggak seberapa kuat, tapi di dalam pendekatan kita. Kenapa? Apalagi hal-hal kadang-kadang, terutama di instansi itu tidak selalu penting. Banyak hal-hal non teknis yang istilahnya itu mempengaruhi juga terkait keputusan. Karena biasanya ini ada berkelanjutan gitu. Misalnya kita sudah punya vendor yang tersebut punya vendor existing, di mana dia sudah punya supplier tetap. Nah, di situ juga penting banget karena ketika ada bermasalah dan lain sebagainya, untuk kedepannya maintenance-nya seperti apa, rasa secure-nya sendiri yang paling penting, rasa secure ketika saya dan lain sebagainya di sebuah instansi itu akan lebih gampang, dia akan lebih mudah. Oh ya, ya. Tadi ya prinsip win-win solution dan saling tidak merugikan, Pak Beni. Oke, terima kasih. Semoga jawab ya. Ada pertanyaan berikutnya, Pak, dari Pak Ang dari MKO ini. Pertanyaannya begini, kondisi yang lebih dari 2 kali seharusnya dalam negosiasi tersebut karena ada beberapa kepentingan dari pihak lain olah dealnya menjadi alot sekali. Nah, semisal posisi Carol, bagaimana sebaiknya menangani deal ini? Gimana Pak Alif? Suaranya agak putus-putus. Iya. Harusnya bisa win-win solution, tetapi ada beberapa kepentingan sehingga ada kompetitor dari pihak lain. Nah, ada sehingga kepentingan pihak lain, jadi seolah jadi alot. Nah, kita sebagai supplier bagaimana? Jadi maksudnya itu gimana? Jadi maksudnya itu disabotase gitu maksudnya? Atau boleh saya Pak Alif tadi agak putus-putus soalnya. Iya, maksud saya pada umumnya negosiasi itu adalah persepsi di 2 kepentingan, Pak. Tapi kalau semisal ada beberapa kepentingan lebih dari 2 pihak di sini, Pak. Oke. Nah, yang saya win-win-win, tapi karena ada satu yang aku minta profitnya lebih nih harus. Ini jadinya lus-lus gitu, Pak. Iya, nah, paham. Maksudnya tuh jadi ketika ada mungkin sebenarnya harusnya kan 2 pihak, tapi ternyata ada 3 pihak yang ikut punya kepentingan di dalam sebuah satu keadaan, mungkin satu transaksi dan lain sebagainya. Maksudnya gitu ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi di dalam slide tadi disampaikan bahwa memang
semata-mata hanya dua pihak. Karena di situ bisa jadi ada 4, 5 bahkan lebih. Sama dengan di Palestina gitu ya. Salah satu contoh ini kan sebenarnya negosiasi juga dalam perundingan. Pihak A dengan pihak B itu sudah bersepakat bahwa kita gencatan senjata. Tapi yang terlibat itu banyak, sehingga ketika ada faksi lain yang tidak terlibat tapi juga punya dimensi yang sama di sebuah, contohnya ini mungkin bagian pembelian dengan supplier. Sisi bagian teknikal juga punya andil. Mungkin user lainnya juga punya andil, sehingga tidak dilibatkan. Itu sering istilahnya itu menjadi batu sandungan, deal itu bisa terjadi. Nah, pastikan ketika ada keadaan seperti ini, teman-teman, siapa decision maker yang paling dominan. Jadi dari decision maker yang paling dominan, biasanya walaupun ada beberapa lain yang berpengaruh, tapi tetap mengacu pada main decision maker. Jadi misalnya decision maker yang paling di level mana. Nah, ini penting banget bagi kita seorang sales untuk mempelajari geopolitik lah ya. Geopolitik itu semacam siapa yang terlibat di dalam pengambilan keputusan di sebuah organisasi tersebut. Apakah di direksinya, ataukah di pembeliannya, ataukah di... Nah, kadang-kadang ketika kita tidak tahu, biasanya ini akan mubazir. Jadi kita sudah bahkan kita merasa sudah di atas angin, ternyata ada orang yang di belakang layar di dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menjadi tahu-tahu kok mentah lagi gitu. Istilahnya mental atau disabotase. Nah, kita secara teknis melihat sebenarnya itu everything is okay. Itu kan kita menang di atas angin. Tapi kenapa seperti ini? Makanya saya bilang psikologi logik itu banyak banget berperan di sini, bukan hanya teknis. Makanya tadi saya bilang 80% lebih itu salah satunya yaitu di pendekatan-pendekatan dan lain sebagainya. Bahkan untuk nilai-nilai gede, kenapa banyak banget ya di beberapa kali pertemuan, entertain, bahkan itu untuk saling menyelami lebih dalam. Penjajakan itu lebih gampang dan merasa aman dalam deal-dealnya. Nah itu sih. Jadi pihak lain atau banyak pihak yang ikut campur, Anda harus mempelajari kadar-kadarnya, sehingga Anda pegang yang paling dominan. Tidak di geopolitik itu pasti ada peran yang paling besar, yang walaupun itu jabatannya mungkin tidak tinggi, tapi dia punya force drive atau mengendalikan yang jauh lebih kuat, pegang di titik itu. Mungkin itu, atau maksudnya lain? Iya Pak, terima kasih Pak Benny. Jadi bisa jadi akan adanya apa ya? Kalau kita biaya collateral cost ya, yang enggak bisa terjadi deal itu tadi ya Pak ya, yang tidak diperhitungkan untuk kita bisa tahu benar-benar ini sebenarnya ngasih effort paling besar untuk deal ini siapa sih gitu Pak? Iya, jadi kalau ada beberapa faksi ya atau person yang terlibat, itu coba Anda mapping siapa yang paling dominan bagi decision maker-nya atau key maker-nya. Oke, baik. Makasih Pak.
Pak Beni. Oke, terima kasih Pak Ang. Pertanyaan terakhir dari Mbak Rina ini bisa melanjutkan Suaranya putus jika ya, Pak kita Alif. negosiasi dengan klien, kita harus tahu karakteristik dari klien tersebut kan. Kita bisa lihat ketika ketemu langsung dengan klien tersebut. Untuk ya siapa yang dominan ini kelihatannya pertanyaan dari Mbak Rina. Bagaimana? Pak, jika kita negosiasi dengan klien, kita harus tahu karakter dan apakah itu bisa kita lihat ketika bertemu langsung. Oh, bisa sebenarnya. Maka dari bisa belajar istilahnya tuh postur. Orang ada teknikalnya, tapi kalau dibahas kayak beberapa hal yang misalnya cara bicara orang, pandangan orang, body language orang, itu ada orang itu sudah cukup interest banget gitu ya. Seseorang ini interest banget dengan seseorang tuh masih sangat dingin banget, itu kelihatan dari intonasi bicara, dari gestur dia berdiri, duduk dan lain sebagainya. Itu condong sudah interest. Dia ini masih sangat, contoh ya, Anda bisa perhatikan ketika ada sesuatu meeting, pertemuan, body language seperti ini nih. Nah, ini bukan kedinginan sebenarnya. Di dalam teori psikologi yang lagi sedekap ya, sedekap ya, bahasa Jawa. Ya, sedekap. Itu sebenarnya bukan lagi kedinginan, dia lagi melindungi diri. Bahwa gue harus lagi memprotek diri gitu. Jadi ketika negosiasi orang seperti ini biasanya cenderung dia nggak mau open. Dia melindungin untuk diserang. Dia merasa terserang gitu. Dia merasa ada yang nyerang gitu. Jadi aku harus bukan kedinginan, tapi gue harus melindungi nih. Lo nggak bisa masuk, gitu loh. Ini natural, itu nggak bisa di hal-hal seperti itu sudah cukup umum. Ada teorinya sendiri. Jadi pandangan dan lain sebagainya itu bisa dilihat bahwa hal-hal itu penting banget. Jadi kita bisa lihat. Kita next bisa bahas kupas lah dari bahasa tubuh duduknya orang itu itu pun beda dengan ketika dia hanya bersandar kayak gini, itu nggak sama. Panjang kalau dibahas sebenarnya kecenderungan dia lebih mendekat ke kita atau dia menjaga jarak itu kelihatan. Jadi di situ ada kadar bahwa orang ini sangat hot dengan orang ini sebenarnya tuh menolak gitu. Itu sih. Ya. Oke, Pak Beni. Wah, ternyata panjang ya ini kalau diteruskan. Jadi masih banyak cara-cara pendekatan ataupun yang untuk mengambil decision maker-nya. Mungkin bisa ada sesi lain di situ. Oke. Atau mungkin satu pertanyaan ini. Nah ini, jadinya untuk closing ini. Yang harus kita lakukan apabila kegiatan tidak percaya, berarti kedua pihak saling sudah tidak ada kata sepakat ini. Apa negosiasi kita tidak tercapai? Negosiasi ulang. Iya kan saya tadi bilang, negosiasi itu bukan hanya satu sesi. Ketika belum nggak bisa dipaksakan untuk deal, ya udah kita skorsing ya namanya ya. Kalau di dalam DPR itu kan ini kan skorsing dulu sidangnya, ya nggak sih? Kita dengan customer juga asalkan dia di stiker gitu. Tapi kalau nggak tercapai sebenarnya nggak bisa dipaksain juga, mau bonyok gitu kita. Ya udah deh dinego setengah harga. Ya,
Sebenarnya nggak mungkin juga. Ketika kita ditawar setengah harga dan itu di bawah bottom price, kayaknya nggak mungkin juga. Tapi tadi saya bilang itu sudah mengkolek knowledge, kita punya knowledge, kita tahu bahwa saya pernah tantang. Oke, Pak, knowledge, saya tahu itu pricing pasaran, sehingga ketika customer bilang, wah di sana lebih murah. Oh ya, saya enggak lah Pak, saya bilang. Sebenarnya dalam hatinya kayak gitu loh. Tapi saya bilang, oh ya, wih, enggak sekalian. Kalau memang murah, bahkan saya pernah tantang, kalau saya daripada saya beli sendiri lebih mahal, mendingan saya titip ke Bapak. Perlu Bapak saya untungin, saya beri tantang seperti itu, karena saya tahu bahwa harga itu nggak mungkin di bawah harga itu. Kalaupun ada, berarti itu memang murah banget dan dia ditantang. Intinya itu, kalau teman-teman tahu, misalnya contoh terkait harga, atau bukan harga deh, barang kosong di mana-mana. Teman di Yukat, oh saya bisa produksi langsung cepat, padahal secara normal tuh nggak mungkin gitu loh. Nah, teman-teman kan kebiasaan atau standar yang berlaku, entah itu harga pasaran, entah itu keberadaan stok dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa ngukur, ini mungkin nggak sih? Kalau kita nggak masuk akal ditawar, ya kita santai aja. Dia cari di mana juga nggak bakal dapat, kan gitu. Kan itu saya yang mau beli kendaraannya Pak Alif tadi, dia berusaha menjatuhkan sejatuh mungkin supaya kita turunkan harga semurah mungkin, kan gitu dong. Mungkin itu sih saran saya, kalau teman-teman deadlock nggak usah dipaksakan juga kalau nggak masuk akal, tapi kalau masih bisa dikompromi. Oke, ya terima kasih Pak Beni jawabannya. Jadi memang negosiasi tidak hanya sehingga tercapai sepakat. Terima kasih. Nah, sudah jam 8 lebih juga. Nah, sesi ini untuk panitia mungkin kita dokumentasi absensi untuk yang kameranya di on-kan dulu. Siapa ini? Saya Pak. Ya silakan. Oke, pose terbaiknya teman-teman. Oke, sebelum sesinya diakhiri kita ambil gambar dulu. Yang belum nyala kameranya monggo dinyalakan. Kita mulai dari yang halaman pertama dulu ya. Sebentar. Mohon maaf ya, tunggu sebentar. Oke, halaman pertama dulu ya. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke halaman yang kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Monggo Pak Alif kalau mau dilanjut di closing. Oke, teman-teman. Terima kasih Pak Beni atas ilmunya hari ini sangat luar biasa. Nah, mungkin bisa membantu teman-teman walaupun di awal bulan untuk persiapan customer kita. Oke, jangan lupa teman-teman untuk membuatnya besok. Kita ketemu lagi di materi berikutnya biasa besok hari Jumat. Oke, sesi hari ini malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Malam semua. Selamat malam. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Alif. Semuanya. Selamat beristirahat semua. Malam semua.